Berpuasa Ramadan bersama Al-Quran. Ramadan di samping bulan untuk berpuasa dan Qiyamul Lail, dia juga merupakan bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, dan pada bulan ini pula Rasulullah SAW saling memperdengarkan Al-Quran bersama Jibril alaihi salam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan dengan kebaikan, terlebih pada bulan Ramadan, karena Jibril alaihi salam senantiasa menemui beliau tiap malam pada bulan Ramadan hingga Ramadan usai untuk memperdengarkan Al-Quran kepada Jibril. Dan saat Jibril menemui beliau, beliau lebih dermawan dalam hal kebaikan dibanding angin yang bertiup. Di bulan yang suci ini, janganlah terlewatkan begitu saja. Marilah kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Quran, terlebih apabila kita sanggup untuk menghafalkannya. Ada beberapa keutamaan dan pahala bagi para pembaca dan penghafal Al-Quran yang perlu kita ingat. Pertama, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran akan memperoleh gelar sebagai manusia terbaik dan mulia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kedua, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran, baik yang mahir maupun yang masih kesulitan membacanya, itu semua akan terhitung sebagai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang pandai membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Adapun yang masih terbata-bata dan masih merasakan susah dalam membacanya, maka untuknya 2 pahala. Ketiga, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran lebih utama sebagai imam, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah yang paling bagus di antara mereka bacaan atau hafalan Al-Qur'annya. Keempat, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Qur'an dapat menaikkan derajat orang tuanya di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kedua orang tua para ahli Al-Quran akan dipakaikan dengan pakaian kemuliaan yang tidak dimiliki oleh penduduk dunia. Mereka berdua bertanya, kenapa kami dianugerahkan pakaian kemuliaan ini? Mereka pun dijawab bahwa sebabnya adalah karena anak mereka yang menghafalkan Al-Quran. Kelima, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran akan mendapatkan rekan setia yang akan membela di saat semua rekan akan pergi dan lari meninggalkannya. Di hari pembalasan kelak, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ibadah puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Allah, dahulu aku telah mencegah orang ini dari makanan dan syahwatnya, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Al-Quran juga berkata, ya Allah, aku dahulu telah mencegahnya dari tidur pada malam hari, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya, maka keduanya pun diizinkan untuk memberikan syafaat. Keenam, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran semakin tinggi kedudukannya di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, diperintahkan kepada para pengemban Al-Quran, baca dan teruslah naik, serta bacalah dengan tartil, seperti dahulu di dunia kalian membacanya. Sungguh kedudukanmu di surga bergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Al-Hujjah.com